Saya record. Jadi saya ulangi lagi. Saya rangkum. Yang pertama adalah kamera dalam keadaan aktif kecuali ada gangguan. Kemudian mikrofon dalam keadaan nonaktif kecuali diminta. Kemudian berpakaian seperti di kelas fisik ya, sopan. Terus kemudian makan minum. Yang diperbolehkan adalah minum, gitu ya, menyiapkan minuman atau minum dalam ketika di tengah kelas. Makan dan snack tidak boleh. Terus kemudian mode perkuliahan bisa pakai LMS, WA Group, dan Google Drive. Dan termasuk kegiatan perkuliahan adalah pertanyaan yang disampaikan di WA Group, itu juga masuk dalam kegiatan perkuliahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan share mengenai apa yang akan kita pelajari di semester pertama. Di Unida ada 2 mata kuliah bahasa Inggris, semester 1 dan semester 2. Di semester 1 lebih ke struktur, ya, ke grammar. Sementara di semester 2 prakteknya atau implementasinya. Jadi semester 1 kita mempelajari grammar, jenis-jenis kata. Kalau di SMA mungkin ada tenses, dan seterusnya masih kita bahas sedikit-sedikit mengenai tenses, tapi lebih ke struktur ya. Nanti seperti apa struktur itu akan dialami sendiri. Kemudian di semester 2 nanti lebih ke implementasinya, misalkan bagaimana presentasi dalam bahasa Inggris, atau menerima telepon dalam bahasa Inggris, atau mengerjakan tes bahasa Inggris yang standar seperti IELTS atau TOEFL. Oke. Ini yang kurang lebih akan kita pelajari. Mungkin terlihat sangat banyak atau terlihat asing, tapi kita akan pelan-pelan melihatnya. Kita lihat di baris pertama, plural forms of nouns. Jadi kata kuncinya adalah di nouns. Yang akan kita pelajari pertama nanti ini pasti akan berhubungan dengan tenses gitu ya, atau hal-hal yang lain. Nanti kita rasakan saja seperti apa gitu ya. Santai saja tapi fokus. Jadi yang pertama kita pelajari adalah nouns, atau dalam bahasa Indonesia itu kata benda. Oke. Dan nanti materinya berurutan, gitu ya, berhubungan. Dan materi pertama pasti akan menjadi elemen atau dasar dari materi berikutnya. Oke. Boleh dicatat, boleh tidak. Yang penting kita paham bahwa yang pertama akan kita pelajari ini adalah nouns. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan mengenai mengapa itu yang akan kita pelajari pertama. Oke. Pertemuan kali ini rencana saya sampai apa noun itu atau apa kata benda itu, plural. Oke ya. Oke, sebelum lanjut mungkin saya ingin mencoba bertanya dulu dari yang sudah hadir di sini, noun atau kata benda itu contohnya apa dalam bahasa Inggris? Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu contoh kata benda dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia jelas. Kata benda, misalkan kita ke bahasa Indonesia dulu. Misalnya, apa ya?
ibu membeli roti, gitu ya. Ini bahasa Indonesia. Ibu membeli roti, ada kata ibu, ada kata membeli, ada kata roti. Kira-kira mana yang kata benda dari 3 kata itu? Hairul mungkin, Hairul. Mikrofonnya dinyalakan. Ibu membeli roti. Yang kata benda ibu, membeli atau roti. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Tidak terdengar Pak, maaf Pak. Membeli roti, kan ada 3 kata. Nah, yang kata Iya. benda ibukah, membelikah, rotikah? Roti. Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Coba Fadilah. Menurut Fadilah, sepakat nggak dengan jawaban Hairul atau punya jawaban sendiri? Roti. Ya, sepakat ya? Ulangi lagi. Fadilah. Roti. Ya, Roti. roti ya. Roti. Ya. Semoga tidak bikin lapar ya kalau kita membahas roti. Ya, betul, roti. Ibu membeli roti, roti itu kata benda. Oke. Nah, itu bahasa Indonesia. Sekarang coba kita ke bahasa Inggris ya. Ada yang bisa memberi contoh satu kata benda di dalam bahasa Inggris? Selfie. Selfie mengangkat tangannya. Suaranya tidak terdengar, Selfie. Ya, mungkin ada masalah dengan mikrofonnya ya. Saya ke yang lain dulu. Saya ke misalkan ke Firna. Bisa beri satu contoh kata benda dalam bahasa Inggris? I would buy a pencil. Satu. Kalau I would buy a pencil itu kan kalimat. Yang saya minta kata. Kata benda. Pencil? Pencil. Ya, pencil. Pensil kata benda ya. Sama seperti roti. Jadi roti, pensil itu kata benda. Sesuatu yang ya bisa mati, bisa benda mati, bisa benda hidup. Ada juga benda yang bisa dipegang. Tapi ada juga benda yang tidak bisa dipegang. Ya, artinya kita sudah paham ya konsep benda. Oke, jadi ada kalau dalam bahasa Indonesia ada roti, dalam bahasa Inggris ada pencil. Oke. Jadi itu. Nah, kenapa di awal kita mempelajari kata benda? Kalau di dalam misalkan di SMP atau di SMA itu kita mempelajari tenses, kata benda juga mungkin tapi tidak sedalam di buku-buku standar bahasa Inggris. Nah, mengapa kata benda? Why nouns? Jadi kalau kalian pernah dengar tes TOEFL terus kemudian atau tes IELTS untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita ya, atau ketika kalian jadi mahasiswa baru, saya pikir sudah ada tes TOEFL ya di awal ya. Nah itu kalau kita lihat bukunya, buku pegangannya itu yang pertama kali dibahas di bagian grammar atau struktur adalah kata benda, nouns. Mengapa dia jadi bahasan utama, bahasan pertama bukan tenses?
Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kata benda itu basic element, elemen dasar. Elemen dasar. Dia berposisi di subjek, di awal. Ya. Seperti kata benda dalam bahasa Indonesia, ibu membeli roti, sebenarnya kata bendanya ada dua. Ada ibu dan roti. Nah, ibu itu kata benda. Oke. Nah, ibu posisinya di sini adalah sebagai subjek. Nah, subjek bisa dipastikan itu kata benda. Oke. Contoh-contohnya di sini, birds fly, I go, I know, she knows, Bruno is my friend, he loves to sing. Nah, semuanya adalah kata benda yang di awal ya. Birds, I, she, Bruno, he, itu semuanya kata benda. Dan semuanya adalah berposisi, ya secara posisi subjek, secara jenisnya kata benda. Nah, ini basic element. Jadi, maksudnya basic adalah selalu ada dalam kalimat. Terus kemudian kalau kalian ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris, bingung gitu ya, pastikan bahwa yang pertama itu kata benda. Kalimat panjang yang kata pertamanya pasti kata benda. Bisa dipastikan seperti itu. Oke. Itu alasannya mengapa nouns dibahas awal di buku standar. Basic element. Dia berposisi sebagai subjek dan objek ya, atau objek. Oke. Misalnya I buy some flowers. Saya membeli. Oh ya, yang awal dulu ya saya artikan dulu. Yang pertama birds fly, burung terbang. Burungnya itu kata benda I go, saya pergi. I kata benda juga. I, saya kan orang ya, orang itu benda. I know, saya tahu. She knows, dia perempuan tahu. Bruno is my friend, Bruno itu temanku. Bruno kata benda. He loves to sing. Dia suka menyanyi. He itu kata benda. Kemudian objek, I buy some flowers. Saya membeli sejumlah bunga atau beberapa bunga. Nah, bunganya flowers itu kata benda. Atau she buys a book. A book di sini sebagai objek. Nah, she juga kata benda tapi tidak sedang kita bahas. Kita konteksnya membahas objek. Nah, di kalimat yang jenis yang kedua ini flowers dan a book sebagai objek. Oke. Kemudian by the way, subjek dan objek itu apa? Ya, ini sedikit mundur ke belakang ya. Subjek itu apa? Sosok utama yang sedang kita bicarakan. Sosok utama yang sedang kita bicarakan. Orang pertama gitu ya. Kalau kita pernah dengar orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, subjek itu orang pertama. Maksudnya apa? Orang atau sosok yang utama yang kita bicarakan. Misalnya birds fly. Yang kita bicarakan apa? Pasti birds ya. Birds fly. Burung itu terbang. Oke. Kemudian di objek misalkan ada kata I buy some flowers. I itu subjek. Ya, dia pelaku atau orang utama yang sedang kita bahas. Dia ada di awal. Maka kita sebut subjek. Kemudian flowers-nya itu adalah kenapa disebut objek? Karena dia yang terkena aktivitas atau yang mengalami aktivitas. I buy some flowers. Saya membeli bunga. Berarti yang dibeli adalah Oke, 10 menit lagi ya karena saya belum pakai akun premium milik fakultas. Kemudian she buys a book. A book, satu buku itu adalah objek. Kenapa dia disebut objek? Karena dia yang mengalami aktivitas membeli. Apa yang dibeli? Pasti yang dibeli adalah objek, yaitu buku. Oke. Alasan kedua, mengapa kita membahas nouns terlebih dahulu? Karena kalau kita misalkan mengerjakan tes TOEFL, kita bisa menganalisis atau mencari kesalahan atau menganalisa apakah kalimat itu salah atau tidak itu dengan mudah ketika kita menganalisis kata bendanya dulu. Jadi kita nggak perlu paham konteks kalimatnya.
tidak perlu tahu kalimat itu secara keseluruhan sedang membahas apa. Kalau kita bisa menganalisis kata benda yang ada di kalimat itu, maka kita bisa dengan mudah menganalisisnya. Jadi, when analyzing, no need to understand context. Jadi, ketika kita menganalisis kata benda, kita tidak perlu memahami konteks kalimat secara keseluruhan. Yang penting kita tahu elemen-elemennya. Misalnya, every Saturday, Joe goes to city center to buy an apple. Ini kan kalimatnya panjang. Tapi kita bisa fokus ke an apple. Kata an apple ini sudah benar atau belum, itu bisa kita pahami dengan bekal ilmu nouns. Apakah an apple itu sudah betul? Apakah harusnya a apple? Ataukah harusnya an apples, ada S-nya? Itu bisa kita bahas, bisa kita pastikan dengan bekal ilmu nouns. Dan tidak perlu memahami kalimat keseluruhan secara utuh. Nah, itu mengapa untungnya kita memahami atau membahas nouns terlebih dahulu. Oke. Kemudian ada kalimat she buys a book. Nah, kita bisa langsung fokus ke a book-nya tanpa perlu memahami konteks kalimat secara utuh. Apakah a book-nya ini sudah betul? Apakah seharusnya itu an book? Atau harusnya a books dengan S? Itu kita bisa memahami dengan bekal ilmu nouns. Oke. Tanpa perlu memahami tensesnya. Jadi bisa kita sisihkan membahas tentang tenses present continuous tense, simple past tense, present perfect tense, dan seterusnya, bisa kita sisihkan dulu. Nah, itulah mengapa di awal nanti kita akan membahas kata benda. Coba saya intip dulu yang ke depannya isinya. Lupa. Oh, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini ada, kalau tidak ada silahkan boleh screenshot atau di foto. Saya akan memberikan cerita pendek. Ya, saya akan memberikan cerita pendek. Kemudian silahkan dianalisa cerita pendek dalam bahasa Inggris tersebut. Kemudian list dari kalimat dari cerita pendek tersebut kata bendanya atau noun-nya. Oke. Ya, ini dia. Cerita pendeknya long trip with no money. Oke. Silakan boleh di screenshot atau di foto. Nah, silakan nanti di list kata bendanya mana saja, ya, apa saja. Oke, kata bendanya apa saja di cerita pendek ini. Terus kemudian dikirimkan ke WA saya saja ya, dikirimkan ke WA Japri, ya, dikirimkan Japri. Jawabannya di Japri paling lambat setelah 1 jam setelah kelas ini ya, berarti jam berapa itu?
Jam 3 ya, kurang lebih jam 3. Jam 2 ya. Ya, paling lambat jam 3 ya, jam 3 hari ini dikirimkan japri ke WA saya. Oke, bisa saya tutup? Di screenshot saja atau di foto biar cepat. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Jadi pengenalan metode belajar, kontrak belajar, terus kemudian apa yang akan kita bahas dan introduction untuk materi pertama ya mengenai noun kata benda. Secara materi kita belum masuk materi ya. Jadi yang tadi yang kita lakukan dan tugas yang tadi sebagai persiapan untuk masuk ke materi pertama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah dipahami, saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di waktu yang kurang lebih sama ya. Harinya insya Allah tetap Senin, waktunya sekitar jam ini. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi